Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar pengenalan dasar program MetaTrader 4 yang ada di Windows. Ya, bagi Anda trader pemula pasti bingung tentang tampilan program MetaTrader 4 atau MT4. Maka saya jelaskan satu persatu dari poin 1 sampai poin 9. Yang pertama, pada tampilan program MT4 di Windows, Anda akan menemukan namanya navigator. Ya, navigator letaknya di sini. Ini adalah jendela untuk mengatur akun-akun kita yang kita pakai di MT4 ini. Nah, di sini ada beberapa akun saya. Kalau Anda mau menambahkan akun di dalam MT4 ini, maka Anda klik kanan, kemudian login to trade account. Nah, Anda masukkan username akun Anda di sini, lalu masukkan password akun Anda, serta sesuaikan server berapa yang dipakai ketika pendaftaran sebuah akun. Setelah itu klik login. Nah, setelah Anda klik login, maka akan ada keterangan koneksi di sini. Ya, jika Anda salah password atau username salah, pasti di sini tidak ada koneksi statusnya. Jika Anda betul memasukkan username password sebuah akun, maka di sini nampil koneksi statusnya. Ya, jadi navigator ini adalah jendela untuk mengatur, mengorganisasi akun Anda. Yang kedua adalah chat. Chat adalah grafik, ya. Chat itu adalah grafik, dan dalam satu chat terdiri dari beberapa candlestick. Jadi satu garis ini, satu garis vertikal ini adalah satu garis candlestick. Ya, dalam satu chart terdiri dari beberapa susunan candlestick. Ini namanya chart. Semakin ke kanan itu menunjukkan masa depan atau hari esok atau yang akan datang. Semakin ke belakang menunjukkan gambaran dari chart di masa lalu. Ya, di sini tertulis chart tanggal 20 September 2020. Anda perhatikan semakin ke kiri maka semakin ke tanggal masa lampau. Kemudian kalau Anda mau mengecilkan tampilan chart, ini ada zoom out. Nah, akan nampil semakin kecil candlesticknya, ya, pakai zoom out. Nah, ini ya, kalau kita mau besarin candlesticknya pakai zoom in. Lalu poin ketiga ada namanya time frame. Nah, ini adalah kapan sebuah chart terbentuk. Kalau Anda milih D1 atau daily, D1 berarti satu candlestick mewakili satu hari.
Jadi untuk membentuk sebuah candlestick ini memerlukan waktu 1 hari, makanya dia dinamakan D1 atau daily. Nah, the real candlestick yang sesungguhnya ada di D1. Kalau W1 itu weekly, jadi candlestick mingguan. Kalau MN itu monthly, jadi candlestick bulanan. Nah, kalau kita lihat ke W1 atau weekly, berarti ini gabungan dari 5 candlestick jadi satu. Karena di dalam forex itu market buka dari hari Senin sampai hari Jumat, maka terbilang menjadi 5 hari. Hari Sabtu, Minggu marketnya libur. Jadi satu candlestick ini terbentuk melalui kumpulan candle daily sebanyak 5 hari, ya. Jadi satu candlestick ini, satu candlestick mewakili 1 minggu. 1 minggu baru terbentuk satu candlestick, karena dia memakai weekly. Kalau monthly, satu candlestick ini terbentuk dan membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, daily dikumpulkan dalam 1 minggu, atau candle daily dikumpulkan dalam 1 minggu membentuk satu candlestick weekly. Nah, 4 candlestick weekly dikumpulkan jadi satu membentuk satu candlestick monthly, ya. Karena D1 ini dikumpulkan beberapa candlestick jadi satu membentuk candlestick weekly. Beberapa candlestick weekly digabungkan jadi satu membentuk candlestick monthly. Terus bagaimana untuk candlestick H4, H1, M30 sampai M1? Nah, dari candlestick D1 itu dipecah dan diturunkan menjadi candlestick H4, ya, atau candlestick yang terbentuk setiap 4 jam. Jadi satu candlestick ini membutuhkan waktu 4 jam. Untuk H1 itu turunan dari H4, yang artinya 1 hour atau 1 jam. Jadi satu candlestick terbentuk dan membutuhkan waktu 1 jam. Jadi setiap 1 jam berganti candlestick. M30 artinya 30 minutes. Nah, untuk membentuk satu candlestick ini membutuhkan waktu 30 menitan. M15 ini adalah 15 minutes. Artinya untuk membentuk satu candlestick ini membutuhkan waktu 15 menit. Setiap 15 menit dia membentuk candlestick yang baru. M5 berarti candlestick 5 menitan. M1 berarti candlestick 1 menitan. Nah, itu untuk pembahasan time frame. Poin keempat, kita bahas tentang pair atau pasangan mata uang. Kita lihat di manakah pair itu, letaknya di sini, ya. Ini adalah pair mata uang yang akan kita transaksikan, mau kita buy atau mau kita sell. Misal contoh pertama ada AUD CAD. Itu artinya apa? Australian dollar versus Canadian dollar. Jadi membandingkan harga mata uang Australia dollar dengan Canadian dollar, ya. Kalau Anda ingin mencari pair yang Anda inginkan, itu ada pada kolom simbol ini.
ada beberapa pair di sini, pair mata uang. Nah, di sebelahnya ada kolom bid atau harga beli saat ini. Di sebelah kanannya ada kolom as atau harga jual saat ini. Jika Anda klik buy, maka Anda membeli di harga ini. Jika Anda klik sell, maka Anda akan menjual di harga ini. Nah, antara bid sama as di sini terlihat selisih harga. Ya. Terlihat selisih harga. Nah, perbedaan antara harga buy dengan harga sell dinamakan spread, atau selisih harga buy sama sell dinamakan spread. Ya, jadi akun saya ini ada spreadnya karena saya tidak memakai akun zero spread. Kemudian poin kelima adalah balance. Nah, balance ada di bawah pojok kiri. Balance saya 334,38 USD. Artinya apa? Artinya ini adalah saldo uang saya di akun, ya. Dan saldo ini bukan saldo yang real karena masih ada proses transaksi. Saldo yang real adalah ketika transaksi semua sudah close. Jadi ini adalah saldo awal saya sebelum transaksi. Ketika transaksi di close, bisa bertambah balance-nya kalau saya profit, dan juga bisa berkurang balance saya ketika saya loss. Baik, di sini ada poin 6. Kita membahas equity. Equity didapatkan dari balance, ya, ditambahkan dari hasil transaksi yang sedang aktif. Equity didapatkan dari balance ditambahkan hasil transaksi yang sedang aktif. Nah, ini apabila hasil transaksi yang sedang aktif saya lagi minus, maka balance-nya dikurangi hasil transaksi ini masuk ke equity. Apabila hasil transaksi saya yang sedang aktif ini posisinya lagi plus, ya kayak gini, lagi profit, maka equity didapatkan dari balance ditambahkan hasil profit saya. Jadi pada intinya equity didapatkan dari balance ditambahkan hasil transaksi yang sedang aktif, ya ini. Lanjut, margin. Ya, margin adalah dana kita yang kita buat transaksi atau jaminan dana kita. Jadi dari 334 dana saya yang saya buat transaksi itu 90 USD. Nah, ini margin. Lanjut, ada free margin. Free margin adalah, ya, dana saya yang tidak saya transaksikan. Kalau kita tambahkan margin plus free margin menghasilkan equity. Lanjut, margin level. Nah, ini adalah persentase dari modal kita. Apakah kuat untuk menahan floating minus? Apakah tidak kuat? Kalau tidak kuat, akan terjadi margin call atau MC. Nah, ketika MC, otomatis semua transaksi kita ditutup oleh broker.
Dan sedikit tambahan dari saya, di sini ada order, ini adalah nomor transaksi kita, ya otomatis diberikan dari broker. Ada time, waktu kapan kita lakukan eksekusi transaksi, ada type. Nah, ini keterangan apakah kita lagi sell atau kita lagi buy. Ada size atau disebut juga lot, ya, lot yang kita transaksikan. Terus kemudian ada simbol atau pair, mata uang yang sedang kita transaksikan. Nah, di sini ada price. Price di sini merupakan, misal di mata uang euro CAD, ya, saya pilih sell, berarti saya jual di harga ini 1.57131. Itu price, harga di mana kita transaksi buy atau sell dimulai. Kemudian ada SL atau stop loss, yaitu batasan resiko, ya, supaya dana kita nggak habis semuanya ketika loss, maka kita harus memakai batasan risiko atau SL, ya. Contoh ini saya pilih sell di harga sekian 1.57131 dan saya beri batasan risiko di 1.59308. Untuk TP merupakan take profit, ya, batasan seberapa besar profit kita. Dan price yang ini adalah harga yang sedang aktif saat ini, ya. Nah, ini adalah komisi dari broker atau pajak untuk kita, dan swap ini adalah biaya inap sebuah transaksi trading. Baiklah, dari sini saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam profit.